Dan mengenai bab an-najasah itu tentang najis. Ya, tentu kita sudah familiar dengan najis itu kayak apa, itu sudah familiar. Cuma ini perlu belajar lagi, bisa jadi apa yang kita pahami ada yang keliru. Ya. Yang pertama, pengertian najis. An-najasatu lughatan al-mustaqdaru. Najis secara bahasa itu adalah sesuatu yang menjijikkan, ya, baik itu memang najis, ya, seperti kotoran, ya, itu kan menjijikkan dan najis. Ada yang sesuatu yang menjijikkan tapi tidak najis, contohnya nopo, dahak, ya, dahak ini kan jangan gilo tapi kan bukan najis. Nah, itu secara bahasa. Adapun secara syariat, najis itu adalah mustaqdarun yamna'u sihatas sholati haitsu la murakhiso. Haitsu la murakhiso. Secara syariat, najis itu adalah sesuatu yang menjijikkan, yang mencegah keabsahan sholat sekiranya tidak ada sesuatu yang memperbolehkan. Ya. Jadi najis itu sesuatu yang mencegah keabsahan sholat. Jadi ketika orang sholat membawa najis, maka sholatnya tidak sah, kecuali ada sesuatu yang memperbolehkan. Contohnya apa yang memperbolehkan? Contoh seperti orang yang istinja menggunakan batu atau tisu, kan boleh kan? Istinja menggunakan tisu kan asal. Nah, ini kan termasuk menghilangkan najis dan area depan ataupun belakang. Akan tetapi niku hakikate tidak suci, dia masih najis. Ya. Akan tetapi boleh bagi dia melakukan sholat karena itu rusak. Ya. Jadi orang yang istinja menggunakan tisu niku mboten suci, ya, tapi dia tetap hukumnya najis, tapi boleh untuk sholat. Ya. Terus malih ingkang rusak, contohnya pun seperti tiang sholat medal nanah ataupun darah niku kan najis, itu nanah niku najis. Akan tetapi ketika darah tersebut keluar dari dirinya sendiri ketika sholat, misal nopo udunen, ya, udunen wis mateng ya, rukuk pecah, ini mestinya najis, tapi ini ada rusuh atau dimakfu, maka sholatnya tetap sah. Itu diantara gambaran-gambarannya. Jadi najis itu sesuatu yang mencegah keabsahan sholat sekiranya tidak ada yang memperbolehkan, itu namanya pun najis. Makanya sholat itu diantara syaratnya harus suci tempat ataupun badan. Ya. Maka ingkang perlu dihati-hati niku kadang ingkang gadah lare alit, ya. Gadah lare alit biasanya pun betul pempes niku isine nopo? Kotoran, ya, ompolan. Maka ketika gendong anak, maka hukumnya membawa najis. Ya, karena ini membawa. Jadi masalah najis niku wonten istilah najis, ada terkena najis, ya. Jadi barang ada yang najis, ada yang menajisi, ya. Orang bayi membawa pampers itu dia membawa najis, ya. Tapi kita tidak dihukumi najis, terkena najis karena tidak ada interaksi. Tapi ketika sholat itu tetap tidak boleh, karena sholat tidak boleh membawa najis. Nah, untuk perpindahan najis ini harus ada, istilahnya ulama niku akol rutubah, ada basah-basah. Maka semisal jenengan nemu tai cecak garing, ya, jenengan cekal uncal ke tangannya jenengan suci, ya. Beda hanya ketika tai cecaknya niku teles, maka tangannya jenengan terkena najis. Jadi ada perpindahan, ya. Jadi syaratnya harus ada basah itu. Kalau tidak ada basah, maka tetap suci, tidak terkena najis. Nah, najis niki wonten sing sifatipun disepakati oleh ulama, ada yang dikhilafkan. Contoh yang disepakati nggih, atas darah, terus bangkai, itu ulama sepakat, kata yang sepakat.
Ingkang dipun khilafi niku kados seperti anjing. Ya, menawi ten Indonesia niku kan mayoritas kan mazhab Syafi'i. Nah, yang anjing itu kan biasanya dipahami sebagai yang najis. Padahal kalau mazhab Imam Malik niku guru Imam Syafi'i, beliau mengatakan anjing itu hukumnya suci. Anjing itu hukumnya suci. Makanya di daerah-daerah, di negara-negara yang penduduknya itu pengikut mazhab Maliki, itu kata wong Islam tapi ngingu anjing yang betul nopo-nopo. Terus ten Maroko, ten Mesir niku terus nggih kata pun niku tentang najis ya. Jadi najis itu adalah sesuatu yang menjijikkan, yang mencegah keabsahan sholat sekiranya tidak ada yang merusakkan atau yang meringankan. Selanjutnya membahas mengenai pembagian najis. Jadi najis ini kumangke terbagi menjadi 3 ingkang masyhur wonten najis mughalladhah, mutawassithah, kalih mukhaffafah. Dikatakan mughalladhah, nah, mughalladhah itu besar, sulit ya. Jadi pembagian ini, 3 pembagian ini karena menimbang cara menghilangkannya. Kalau yang sulit itu dikatakan mughalladhah ya. Kalau sing sedang itu namanya mutawassithah. Kalau sing ringan itu namanya mukhaffafah. Jadi penamaan ini tergantung dari cara pensuciannya. Selanjutnya apa itu najis mughalladhah? Wal mughalladhatu najasatul kalbi wal khinziri wa ma tawallada minhuma aw min ahadihima. Yang dikatakan najis mughalladhah itu adalah najisnya anjing, babi, atau keturunan keduanya, atau dari salah satunya. Jadi yang dikatakan najis mughalladhah itu adalah anjing dan babi, mudahnya gitu. Akan tetapi kalau yang anjing ini seperti tadi saya katakan ini khilaf ya. Jadi ulama khilaf apakah anjing ini sesuatu yang najis atau tidak. Kalau mazhab Syafi'i ini hukumnya najis. Kalau mazhab Maliki tidak najis, meskipun nanti ada kewajiban untuk membasuh. Jadi karena memandang hadisnya itu engkang anjing itu engkang basuh cara ini berpun dibasuh 7 kali, salah satunya dengan debu. Nah ini pemahaman ulama beda. Kalau Imam Syafi'i mengatakan ini dibasuh 7 kali berarti dia hukumnya najis. Kalau Imam Malik mengatakan tidak segala sesuatu dibasuh hukumnya najis. Seperti orang wudhu ini kan dibasuh tuh, apakah najis? Bukan. Nah, ini diantara cara berpikirnya ulama. Terus sing pundi sing saiki disesuaikan ya, sesuaikan. Misal jenengan di lingkungan yang banyak anjingnya, jenengan yang kali Syafi'i repot dewi. Ya, repot dewi. Bon. Jadi najisnya anjing dan babi dan keturunan dari keduanya atau salah satunya. Cuma dalam prakteknya tidak ada namanya anjing selingkuh dengan kambing, tidak ada ya. Anjing selingkuh dengan kambing itu tidak ada ya. Bon, itu najis mughalladhah. Nah, najis mughalladhah ini ya seperti tadi yang sempat saya singgung, untuk najis bisa berpindah syaratnya harus ada basah-basah. Maka semisal jenengan nyentuh anjing tapi kondisi tangan kering, anjing kering, maka tangan jenengan tidak najis. Ini yang harus dipahami ya. Jadi untuk bisa ternajisi harus ada basah dari keduanya, itu baru nanti bisa dikatakan najis. Kalau sama-sama kering, megang betul nopo ya. Kadang karena terlalu kuat pemahaman tentang Syafi'i itu kadang sama anjing itu kasar ya. Sebagian orang itu kasar, padahal anjing itu salah nopo betul, kan betul salah ya. Jadi hukumnya najis ya karena memang syariatnya ngoten. Terus kadang ngoten anjing itu dipukuli dan seterusnya, nah, itu tidak boleh ya. Bahkan itu ada ulama punya karangan kitab namanya Fadlul Kilab ala man la bisa siap ya. Keunggulan anjing daripada manusia. Jadi anjing itu diantara sifatnya itu punya karakter setia ya. Beda kados menungso. Menungso niku
cedak ketika ada kepentingan ya. Tapi kalau anjing niku sangat-sangat setia, itu diantara kelebihannya. Makanya pun ingkang ten Al-Qur'an wonten anjingipun Ashabul Kahfi ya. Selanjutnya yang kedua yaitu adalah najis mukhaffafah, najis ringan. Najis ringan itu apa? Yaitu baulus sobiyi alladzi lam yat'am litaghaddi ghairal labani walam yablugh al-haulaini. Najis mukhaffafah itu adalah kencingnya bayi laki-laki yang belum makan sesuatu untuk tujuan konsumsi, yang mana itu selain susu dan tidak mencapai usia 2 tahun. Maka baulus sobi dikatakan air kencingnya laki-laki, maka mengecualikan air kencingnya bayi perempuan. Kalau bayi perempuan maka nanti hukumnya bukan mukhaffafah tapi mutawassithah ya, karena ini nanti berbedanya cara mensucikan. Meskipun laki-laki ini ada khilaf antara ulama ya, apakah sama atau tidak. Terus syaratnya lagi alladzi lam yat'am litaghaddi, yang belum makan sesuatu untuk tujuan konsumsi. Maka semisal ada bayi laki-laki sudah mengkonsumsi obat itu kan bukan untuk konsumsi ya, untuk kesehatan, maka tidak apa-apa ya. Jadi tidak mengkonsumsi untuk sesuatu selain susu ya, selain susu. Jadi obat itu betul nopo-nopo. Semisal kalau wis dipakani nopo bubur milna, nah itu mangke statusnya tidak lagi najis mukhaffafah tapi najis mutawassithah. Meskipun hanya sekali, meskipun hanya satu suapan, itu nanti statusnya sudah beda ya. Selain susu ya, susu ini baik susu ibu, susu sapi ya, atau bahkan ulama mengatakan meskipun susu anjing ya, itu tidak apa-apa. Meskipun nanti juga harus disucikan ya, harus disucikan. Jadi susu ini tidak makan selain susu ini mutlak, baik susu manusia ataupun susu hewan. Nah terus bagaimana kalau bayinya tidak konsumsi tapi konsumsinya susu formula? Yang saat ini kan kata napa bayi susu formula nggih. Nah ini bagaimana? Kalau susu formula itu termasuk selain susu, karena kalau susu formula ini kan anten campuran-campuran yang lain ya, maka ini statusnya tidak lagi mukhaffafah tapi mutawassithah ya. Walam yablugh al-haulaini, dan belum sampai usia 2 tahun ya, ini untuk nopo najis mukhaffafah. Jadi air kencingnya bayi laki-laki yang belum makan sesuatu selain susu dan belum usia 2 tahun, maka nanti statusnya najis mukhaffafah. Terus selanjutnya yang terakhir ini adalah wal mutawassithah, najis mutawassithah, najis yang sedang. Najis mutawassithah itu apa? Selain yang di atas ya, berarti selain najis mughaladhah, selain najis mukhaffafah, maka dia statusnya mutawassithah ya, seperti nopo? Seperti kotoran yang keluar dari depan ataupun belakang itu juga termasuk najis mutawassithah ya, atau dan yang lainnya. Ini pembagian dari najis. Selanjutnya wa izalatun najasati. Selanjutnya cara menghilangkan najis. Tadi kita sudah belajar tentang pembagian najis. Sekarang bagaimana cara mensucikannya? Tazulu an najasatu al mughalladatu bi ghasli ma tanajjasa biha sab'a ghusalatin ihdahunna bi turabin mujzi'in fit tayammumi. Najis mughalladhah bisa disucikan ya, dengan 7 kali basuhan, yang mana salah satunya dicampur dengan debu yang sudah memenuhi kriteria untuk tayamum ya. Jadi najis mukhaladhah, najisnya anjing dan babi itu dibasuh 7
kali. Nah, 7 kali ini maksudnya setelah hilangnya ainnya, barangnya. Semisal kotoran anjing, nah, semisal kotoran anjing disiram pisan, iku isih ana bentuke, maka belum dihitung sekali. Misal jumlah basuh baru 10 kali baru hilang, maka baru hilang itu baru dihitung sekali. Itu ngitungnya ngoten, ya. Jadi ketika barangnya itu sudah hilang maka baru dihitung sekali, baru kemudian ditambahi 6 kali, salah satunya dicampur dengan debu. Nah, debunya itu seberapa? Nah, dicampur debu itu debunya seberapa? Debunya sekira bisa membuat air budak. Nah, padahal ngoten. Ya, kalau sak jumbut kira-kira sakit budak nggak budak? Mboten kan ya? Berarti kira-kira sing dalam penyiraman itu bisa membuat air budak, itu kadar debunya, ya. Itu untuk debunya. Sebagian ulama mengatakan untuk debu ini bisa digantikan dengan sabun, ya. Ini sebagian ulama mengatakan boleh debu digantikan dengan sabun, ya. Kalau dengan misal kesulitan sabun saat ini kan ya mun kathah, maka boleh. Berarti nanti standarnya sama, sabunnya sekiranya nanti bisa ngumloi, ya, ngumloi nopo untuk yang basuh kadare ngoten. Niku untuk menghilangkan najis mukhalafah. Selanjutnya wal mukhaffafatu bi rasyima tanajjasa biha bima'in ya'ummuhu. Selanjutnya untuk najis mukhaffafah ini bisa hilang cukup dengan memercikkan air ke area najis secara menyeluruh, ya, memercikan secara menyeluruh, tapi syaratnya tetap harus ainnya hilang, baunya hilang, ya. Kalau baunya hilang maka berarti belum dikatakan suci. Misal baunya pesing diciprati tok ora hilang, ya maka ya sampai hilang baru bisa dikatakan suci, ya. Dan itu harus merata, bukan kok nopo ciprati tok wis menunggutan, tapi sampai merata ke area najis, ya. Cuma dalam prakteknya wis enak langsung siram malah enak deh, malah cipratnya malah minimalis, tapi siramnya bukan apa-apa, malah nyaman, malah yakin bon itu najis mukhaffafah, ya. Ini karena dikatakan mukhaffafah ringan, ya, karena dia lebih ringan daripada membasuh. Selanjutnya wal mutawassithatu. Selanjutnya najis mutawassithah, najis yang level pertengahan. Kalau untuk mutawassithah ini nanti terbagi menjadi dua. Ada yang najis ainiyah, ada najis hukmiyah. Ya, jadi ada ainiyah, ada hukmiyah. Apa itu najis ainiyah? Wahya allati laha launun aw rihun aw ta'mun. Najis ainiyah itu adalah najis yang punya warna, punya rasa, punya bau. Itu namanya najis ainiyah. Jadi ada rasa, bau, dan warna. Maka cara menghilangkannya najis ainiyah itu harus dengan menghilangkan warna, rasa, dan baunya, ya. Maka semisal wonten beberapa najis niku rada buandel, ya. Semisal kados darah niku kan angel, ya. Semisal nemplek ten baju niku kan angel. Ya, maka ketika jenengan sampun basuh, ya, terus disikat 3 kali, kok 3 kali tasih dereng hilang, maka itu sudah dikatakan suci, ya. Jadi basuh, disikat, dikerik 3 kali kok isih bandel, maka itu sudah dikatakan suci, ya. Tapi kalau sekarang ini kan obat yang macam-macam, ya. Jadi misal ono apa kotoran membandel pakai nopo Venice nopo niku nggih. Ini zakat. Kalau sekarang kan sudah semakin maju, ya. Jadi boleh pakai media yang lain tidak apa-apa, misal untuk mempermudah, ya. Jadi kalau najisnya ini membandel, maka nanti dikerik dulu, kalau sudah maka sudah dikatakan suci. Nah, najis ainiyah ini cara mensucikannya tadi dihilangkan ainnya. Maka ada seperti tisu basah.
Ya, tisu basah ini tidak bisa ya, karena tisu basah ini kan tidak membasuh. Ya, terkadang ada misal bayi nopo dikasih tisu basah, nah, itu tisu basah ini tidak bisa dikatakan mensucikan. Ya, karena dia hanya meminimalisir tapi tetap najis, karena untuk najis aininya ini harus dibasuh ya, untuk najis aininya ini harus dibasuh. Terus termasuk yang sering saya lihat terkait masalah najis aininya itu adalah misal ombol ya, ombol kalau sekarang ini kan sudah kebanyakan bayi kan pakai popok ya, dulu ketika masih durung pakai usum popok niku kadang ibu-ibu niku semisal bayi ini ngompol niku ngepele ya, ngepele niku langsung dipel, jadi pele teles langsung dipele. Nah niku belum bisa dikatakan mensucikan. Nah caranya bagaimana? Caranya ompole sing wonten wau jenengan pel rien dengan pel garing ya, kemudian jenengan siram. Niku carane pun ngoten ya. Jadi mboten langsung pel teles langsung digrosok nih. Nah kalau seperti itu maka justru najisnya semakin melebar ya. Jadi caranya area najis niku dihilangkan dulu. Terus misal jenengan ingkang napa wonten telek pitik ya, misal teng halaman jenengan di rumah jenengan, maka telek niku jenengan resiki riyin. Ya, diresiki riyin, hilangkan baru kemudian jenengan siram. Niku carane pun boten langsung jenengan pel malah najisnya semakin rata. Itu cara najis ainiyah seperti itu. Kemudian wonten namanya pun najis hukmiyah ya, jadi najis mutawasithah ada najis hukmiyah. Apa itu najis hukmiyah? Yaitu wahya allati la launa wala riha wala ta'ma laha yajril ma ala ma tanajjasa biha ya, bijaril ma ala ma tanajjasa biha. Selanjutnya najis hukmiyah. Apa itu najis hukmiyah? Najis yang sudah tidak ada warna, rasa ataupun baunya ya, maka cara mensucikannya ini hanya dengan mensiramkan. Misal ada nopo ombol garing ya, maka cukup dengan siram itu sudah cukup, karena sudah tidak ada baunya, warna ataupun rasanya, itu cukup langsung disiram. Tapi kalau masih ada bentuknya ini diminimalisir. Nah, termasuk prakteknya lagi itu seperti nopo kasur ingkang kena ombol ya, biasanya pun kasur ingkang kena ombol niku jenengan prakteknya pripun nyucikake. Biasanya wonten sing cuma dijemur nggih, dijemur. Lan jemur ini sudah bisa dikatakan suci belum? Ya belum, wong jemur ya. Maka caranya bagaimana? Caranya niki jenengan jemur dulu betul nopo-nopo untuk meminimalisir najisnya, kemudian jenengan siram pada area yang terkena ombol tadi. Itu nanti sudah dikatakan suci. Maka misalnya dengan sholat di atas kasur itu sudah tidak apa-apa. Tapi kalau hanya dijemur ya maka nanti najis ya, dan bisa jenengan terkena najis kalau kakinya najis ya. Kan kadang sikil teles munggah kasur kan nggak ngerti, akhirnya terkena najis kabeh sauma. Itu diantara praktek nopo yang perlu diperhatikan mengenai menghilangkan najis. Wow, ini ingkang berarti bertanya dulu terkait tentang najis.